Anies tidak mungkin menang. Dia cuma boleh dapat 17%. Joko Widodo akan halangi. Habis lo. Udah ompong, ketawanya besar sekali. Dasar sampah. Kesoplak. Nasi Jokowi ini itu lebih ganas, lebih gawat, lebih serem, Karena lebih bisa jalan sudah naik apa ya? evil, lebih Burung elang ya. Langsung minjem. Kamu hanya zona nyaman. Kalau udah jadi ya seperti ini. Hah? Gimana? Aku boleh berteriak karena apa? Itu kejadiannya, tahu gak? Mana orang miskin dibilang aja buat mainan. Miskin diberi bansos, diberi apa-apa. Cukup. Dipelihara mereka. Itu yang saya bilang, itu undang-undang dasar, tahu benar apa tidak? Nah, Betul. kalau saya bohong, boleh saya disu. Semua yang saya omongkan, makanya mengapa saya tidak suka kalau dibullying, dibikin hoax, karena kalian tidak membuat yang namanya kebenaran itu. Saya ngomong nggak pernah salah. Ada dasarnya. Ada dasarnya, ada dasarnya. Lo Ada jangan dasarnya. ikut gua. Out. Out. 2 kali. Out. 3 kali lagi. 3 kali. Buset. Lo Sampai iya 3 dong. kali. Untuk apa masuk ke sini kalau kalian hanya mau menteng-menteng? Ah, enggak. Ya, itu tadi adalah sebuah video hiburan untuk kita semua ya. Video berikut teman-teman terkait dengan hiruk pikuk. Isu yang tentunya saat ini lagi hangat dibicarakan oleh netizen Indonesia. Isu ini datang tentunya dari Menteri Perumahan ya. Siapa lagi kalau bukan mantan dari kader PDI Perjuangan, Marwa Sirait. Atau yang biasa orang sapa dia dengan Bang Arah. Ya ini setelah sebelumnya kemarin viral bahwa di gedung DPR RI tidak terpasang foto Wakil Presiden Mas Gibran Raka Buming Raka. Hal ini juga diikuti oleh seorang menterinya, Bapak Prabowo Subianto. Di sela-sela memberikan sebuah materi ya, dia menyampaikan bahwa, minta maaf Mas Gibran, saya tidak pasang fotonya Wakil Presiden, biar kita satu komando bersama Bapak Prabowo Subianto. Nampaknya ini yang membuat masyarakat Indonesia kesal ya. Tidak ada alasan ya. Tidak bisa dibuat alasan seperti itu bahwa satu komando. Yang namanya pemimpin negara itu antara wakil presiden dan presiden itu, mereka itu satu. Tidak bisa dipisahkan. Nah, seperti apa reaksi dari netizen? Mari kita bersama-sama simak video berikut ini. Gambarnya hanya satu. Saya izin sama Pak Wapres, gambarnya hanya Bapak. Maksudnya apa sih ini, menteri ini? Ini menurut saya suatu pengkhianatan. Apakah Bapak Prabowo akan diam saja melihat seperti ini? Presiden dan wakil presiden itu satu paket. Kami memilih satu paket. Dan kami memilih Pak Prabowo karena ada Mas Gibran. Dan itu sudah banyak yang berkomentar seperti itu. Memilih Prabowo karena ada Mas Gibran. Saya yakin Prabowo tanpa Gibran tidak mungkin menang. Tidak mungkin. Tapi kenyataannya, seorang yang baru diangkat menjadi menterinya di pemerintahan Prabowo Gibran sudah mengkhianati begitu. Saya mohon Pak Prabowo, jangan tinggal diam. Kami tidak rela Mas Gibran sebagai wakil yang terpilih disakiti seperti itu. Tolong Pak Prabowo,
Tolong Partai Gerindra, kalau kalian setuju dengan menteri ini hanya memasang foto Bapak Presiden Prabowo tanpa wakilnya, kami sangat-sangat kecewa. Dan tunggulah, bangsa ini akan benar-benar pecah kalau ini didiamkan seperti ini. Mohon Bapak Prabowo, kami mendukung Bapak karena ada Mas Gibran. Saya gak rela Mas Gibran disakiti seperti ini. Saya sakit melihatnya, mendengarnya. Dan saya yakin pemilih Prabowo juga akan kecewa. Semoga cepat diselesaikan sama Bapak Prabowo dan Partai Gerindra. Mohon secepatnya. Terima kasih perhatiannya. DPR tanpa foto wapres. Lagi piye iki karepe? Kok iso foto wakil presiden ora dipasang ning kantor DPR kuwi piye karepe kuwi? Janan kok iso ora menghargai wakil pemimpin negara ta. Lah rumangsane perjuangan arepe dadi wakil pemimpin negara iki rumangsane penak apa piye kok iso direndahne sampai ora dipasang kuwi fotone kuwi. Kuwi jan mendo tenan kuwi. Kantor DPR ngendi wi? Kok jan ora menghargai wakil kepala negara to. Jadi sebagai rakyat iki kecewa iki karo DPR iki, jan mendo tenan kuwi. Kok iso lho jan masaku. Hanya satu, saya izin sama Pak Wapres, gambarnya hanya Bapak Prabowo. Izin stage videonya. Saya rasa apa yang disampaikan Pak Menteri ini adalah salah konsep, salah persepsi, salah pengertian. Satu komando itu Pak, tidak harus menghilangkan foto atau gambar dari wakil presiden Pak. Di luar sana sudah banyak yang tersinggung. Dan ini memicu permasalahan baru Pak Menteri. Bapak mengajarkan supaya dengan alasan satu komando, lalu orang-orang tidak mau memasang gambar wakil presiden. Padahal presiden dan wakil presiden itu merupakan satu paket, Pak. Bahkan ada yang berteriak sekarang ini, tanpa Gibran belum tentu Prabowo jadi presiden. Gitu, Pak. Jadi hati-hati Pak Menteri dalam menyampaikan pandangan di muka umum. Semangat. Kita memang harus mengakui ya, wajar kalau rakyat Indonesia begitu kecewa ya dengan sikap yang diambil dari Menteri Kabinet Merah Putih ya, Marwa Sirait. Yang namanya Presiden dan Wakil Presiden itu mereka satu paket. Oke lah, kita sepakat bahwa komando itu satu dari Presiden. Bahwa Wakil Presiden itu hanyalah bayang-bayangannya Presiden. Dia hanyalah wakil. Dia ketika berangkat atau Presiden ke luar negeri, maka Wakil Presiden itu ditunjuk menjadi PLT. Ya, sementara berkaitan dengan satu komando, kita sepakat bukan berarti karena satu komando lalu foto wakil presiden itu tidak ada. Mungkin mereka merasa bahwa ini sebuah hal yang biasa. Tapi bagi kita rakyat jelata, bagi kita rakyat kecil, kita ini kan sangat mengerti yang namanya etika, akhlak, ya, sangat mengerti. Jadi kalau ada hal-hal seperti ini pasti sangat kecewa, wajar, ya. Pasti sangat kecewa. Jadi kalau bisa, ini bisa menjadi sebuah catatan bagi Bapak Presiden, Bapak Prabowo, seharusnya bisa menegur ya, menteri-menteri seperti ini. Cukuplah kemarin yang di DPR RI, karena memang di sana ketua DPR-nya orang dari Banteng, ya, dari Partai Merah. Ya, kita anggap saja itu taman kanak-kanak. Tapi kalau hal ini dilakukan oleh para menteri dari Kabinet Merah Putih, ini yang tentu sangat mengecewakan masyarakat Indonesia. Kalau komentar teman-teman seperti apa terkait dengan ulah menteri-menteri seperti ini? Gambarnya. Oke lah Pak, suka kalian lah, ya kan? Suka kalian lah, ya? Kenapa Pak? Karena kalian sudah merasa tua, kalian sudah merasa lebih hebat. Karena udah tua, karena Pak Gibran itu masih umur, ya
30-an. Kalian merasa dia itu tidak bisa. Kalau Anda merasa bisa, Pak, kenapa Bapak tidak mencalonkan diri? Kenapa Bapak tidak mencalonkan diri? Kenapa? Pertanyaannya, apakah tidak ada dana? Dan kedua, apakah Anda tidak percaya diri? Dan ketiga, apakah pengalaman Anda tidak seluas yang didapatkan atau yang dimiliki oleh Pak Gibran? Iya kah, Pak? Iya kah? Ayolah, Pak, jujur aja lah. Nggak menghargai kali, Pak. Kami, Pak, pendidikannya masih di bawah, Pak. Tapi setidaknya kami bukan juga dibodoh-bodohin, Pak. Waduh, Pak, mohonlah. Jangan, aduh, gimana ya bilangnya ya. Oke lah, itu urusan kalian. Kalian beruntung, Pak. Pak Gibran itu tidak banyak ininya, tapi yakin, Pak. Yakin, tandai video saya ini. Suatu saat, Pak Gibran itu akan menjadi nomor 1 di Indonesia, Pak. Tengok nanti, saya tahu banyak manusia-manusia cacing kepanasan nanti di situ. Akan diangkat derajatnya, Pak. Oke, Pak Gibran, tak masalah, Pak. Kalian tidak menghargai Mas Gibran. Pak Gibran. Ya. Saya akan pasang foto Pak Presiden dan Wakil Presiden di kamar saya, Pak. Ingat, Pak. Sebagai ganti foto di gedung DPR. Pak, mungkin video ini banyak yang tidak suka, tapi setidaknya ya, kita sama-sama menghargai lah. Kita sama-sama menghargai. Masa setua itu tidak menghargai biarpun dia lebih muda. Tapi setidaknya jabatannya lebih tinggi daripada bapak lah. Setuju Pak Menteri, sepakat. Nggak usah lah pasang-pasang foto Mas Gibran itu. Foto Pak Prabowo saja, Pak. Biar satu komando, Pak. Itu lebih aman dan nggak bikin ribet, Pak. Bayangkan aja, Pak, misal jenengan pasang foto Mas Gibran, terus tiba-tiba jenengan lagi rapat. Oke anak buah, kita buat rumah rakyat cukup 1 pintu 1 jendela aja ya, biar hemat budget. Nah tiba-tiba dari atas foto Mas Gibran. Nggak setuju, Pak. Apa-apaan itu cuma 1 pintu. Belum lagi misal rapatnya mulai panas, Pak. Lagi serius-seriusnya, tegangan tinggi, tiba-tiba foto Mas Gibran nyeletuk lagi nih. Papaan ini Mas Menteri ini. Kok kayak saya kurang serak ya? Programnya kok gini ya? Nah itu kan malah nanti bikin ribet Bapak. Betul, Pak, nggak usah dipasang aja, Pak. Foto Mas Gibran, Pak. Itu lebih aman nanti buat Bapak ketika lagi rapat. Mas Gibran itu bukan orangnya aja, Pak, yang hebat, Pak. Fotonya juga hebat, Pak. Nanti bisa ngoreksi Bapak. Terima kasih, Pak. Jangan dipasang. Dalam ya. Gambarnya hanya Bapak Prabowo. Karena kita satu komando, satu barisan, satu hati dan satu jiwa di bawah komando Bapak Prabowo. Setuju? Lanjut aja. Udah dilihat ya tadi, itu tuh cuplikan dari Kompas TV di mana Bang Ara sedang melakukan pemaparan materinya di Rakornas, Rapat Koordinasi Nasional. Di video tersebut, Bang Ara itu sedang memaparkan materinya sebagai Menteri Perumahan dan Pemukiman. Sesuai dengan berita di atas ya, kala Marwar izin ke Wapres Gibran hanya pasang gambar Prabowo di Rakornas, ini alasannya. Jadi di materinya tersebut Bang Ara hanya memasang foto Pak Prabowo doang tanpa Mas Gibran sebagai wapresnya. Kalau menurut aku ini agak aneh ya, karena harusnya tuh mau kayak gimana pun kita tahu Pak Prabowo itu presiden.
dan Mas Gibran itu adalah wapres, dan fotonya itu walaupun wapres tetap harus berdampingan. Ya. Walaupun kita semua tahu kalau Pak Prabowo adalah pemimpin negara ini, jadi kita nggak perlu juga hanya pasang foto Pak Prabowo, kita juga harus pasang foto Pak Mas Gibran gitu, karena dari zaman saya SD itu mereka semua selalu berdampingan, presiden dan wakil presiden selalu berdampingan. Walaupun betul. Bang Ara ini biar satu komando, tapi kalau menurut aku ini tetap aja nggak etis sih. Mau kayak gimana pun kita tahu walaupun Mas Gibran itu cuma pembantu presiden, tapi kan fotonya tetap harus berdampingan. Gak bisa kita cuma menghilangkan foto presiden aja, karena Mas Gibran juga sekarang tuh bukan kayak wapres kita yang 5 tahun lalu, 5 tahun kemarin gitu. Menurut kalian gimana nih? Mulai singgung. Marwar Sirait, stop mencari pembenaran, stop merasa yang paling benar, apalagi merasa mendukung dengan cara yang benar. Jangan merasa kalau Anda itu paling benar ataupun paling pintar di negeri ini. Sedangkan rakyat Indonesia banyak yang pintar dan mungkin banyak yang lebih pintar daripada Anda, tapi tidak memiliki jabatan. Oke? Marwar Sirait, nggak usah ngomong kita satu komando kepada Presiden Prabowo. Kita rakyat juga tahu. Ya, tapi perlu Anda ingat, seorang wakil presiden adalah tangan kanan dari presiden langsung. Ketika presiden tidak ada, presiden berkoordinasi dengan wakil presiden dan wakil presiden yang akan memberikan keputusan berdasarkan keputusan dari presiden juga. Jadi presiden dan wakil presiden ini adalah satu kesatuan. Sebelum mereka menjabat jadi presiden dan wakil presiden, mereka telah bersepakat dengan visi misinya. Ketika Mas Gibran tidak sepakat atau tidak setuju dengan visi misi Pak Prabowo, nggak mungkin Pak Prabowo dan Mas Gibran bersatu. Ya, ketika kemenangan mereka itu ada dari pendukung Pak Prabowo, ada juga banyak pendukung dari Mas Gibran. Ya, kalau mereka nggak bersatu, mereka nggak akan menang. Bisa saja, ya kan? Dan Anda nggak mungkin dapat jabatan sebagai menteri dan nggak mungkin lantang kali mulutmu seperti ini. Ya, ingat itu Marwar Sirait. Presiden dan wakil presiden adalah satu kesatuan. Bukan karena pendukung Pak Prabowo saja, tapi bukan hanya pendukung Mas Gibran saja, tapi pendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran ini bersatu. Akhirnya Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa menang dan menjadi presiden dan wakil presiden. Ya, ingat, wakil presiden adalah tangan kanan dari presiden langsung. Dan bedakan wakil presiden dan menteri seperti Anda itu beda level, beda kelasnya. Ya, itu Marwar Sirait. Jangan semakin membuat rakyat geram, rakyat muak dengan tingkah laku Anda mencari pembenaran dan merasa paling benar. Oke, salam Prabowo Gibran NKRI harga mati. Salam Prabowo Gibran NKRI harga mati. Ya, kalau misalnya seorang menteri mengatakan bahwa kita satu komando, ya, satu komando dari Bapak Prabowo Subianto. Saya mungkin sedikit melengkapi apa yang disampaikan oleh abang kita yang satu ini, bahwa gara-gara si Marwar Sirait ini, ya, menteri yang satu ini yang menurut saya sangat sombong sekali, ya, sangat sombong sekali. Gara-gara dia, masyarakat akhirnya apa? Mengungkit-ungkit soal Pilpres kemarin, yang seharusnya tidak perlu kita bahas lagi. Ya, seharusnya tidak perlu kita bahas lagi. Karena ulah menteri yang satu ini, dia lupa bahwa antara Bapak Prabowo dan Mas Gibran itu adalah satu kesatuan. Dia lupa bahwa ketika kampanye kemarin, tidak ada tuh fotonya Bapak Prabowo itu dipasang sendiri. Tidak ada. Yang ada Pak Prabowo dan Mas Gibran ketika Pilpres kemarin, ya, itu selalu berdampingan. Lalu kemudian ketika mereka sudah dilantik menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, Anda kok semudah itu, ya, melupakan bagaimana
pengaruh besar dari seorang Mas Gibran terhadap kemenangan Bapak Prabowo Subianto. Kok semudah itu yang Anda melupakan? Saya saja yang bukan pendukungnya Bapak Prabowo dan Mas Gibran ketika itu, saya kesal kok dengan tingkah laku Anda ini. Kesal saya. Bagaimana ketika orang luar negeri sana melihat ada perilaku dari menteri seperti ini? Ini kan secara tidak langsung menggambarkan seorang menteri tidak menghargai wakil presiden. Ingat, bahwa posisi wakil presiden dengan menteri itu berbeda ya. Sangat-sangat berbeda. Walaupun statusnya wakil presiden itu adalah pembantunya presiden, sama seperti menteri. Tapi secara jabatan sangat-sangat berbeda. Itu perlu dipahami, perlu diketahui oleh Anda, Marwah Sirait. Kalau Pak Prabowo tidak berpasangan dengan Mas Gibran, saya jamin tidak mungkin mereka memenangkan pertarungan itu. Dan kalau tidak menang, apakah Anda, seorang Marwah Sirait, bisa menjadi menteri? Gak mungkin kan? Bertahun-tahun Anda di PDIP, kok tidak pernah dipakai jadi menteri? Kan baru di saat Anda keluar dari PDIP dan bergabung bersama tim Prabowo Gibran, Anda baru bisa jadi menteri. Janganlah buat diri seperti anak kecil ya. Harus tahu beretika. Jangan menganggap remeh hal-hal kecil seperti ini. Ini sangat menyakitkan. Ya, sangat-sangat menyakitkan hati rakyat Indonesia. Marwah Sirait, Menteri Perumahan yang tak tahu diri. Menteri Perumahan tidak memasang foto wakil presiden dengan alasan yang dibuat-buat. Karena kita satu tim, kita bekerja sama untuk Prabowo. Hello kamu, Marwah Sirait. Prabowo itu satu ikatan dengan Gibran, tidak dengan kamu. Kami memilih Prabowo karena di sana ada Gibran. Sehingga tidak ada alasan apapun untuk tidak membantu Gibran. Tidak ada alasan apapun untuk tidak memasang foto Gibran. Anda sebelum masuk ke grupnya Gerindra, di sana telah ada kesepakatan yang namanya Kim. Anda tahu itu. Kim lah yang memutuskan setelah mereka melakukan lobby panjang bahwa menteri wakil presidennya adalah Gibran. Dan itu harus Anda patuhi. Kalau Anda tidak patuhi, itu sama saja dengan Anda tidak patuhi pada Kim itu sendiri. Kalau Anda tidak patuhi untuk Kim, untuk apa Anda berada di dalam kabinet? Silakan mundur. Karena kabinet itu hasil kerjasama dengan Kim. Anda secara historis sudah gagal pada saat Jokowi jadi presiden. Mungkin itu saja jadi pandangan Mega kenapa Anda tidak terpilih, Anda tidak dimasukkan dalam kabinet Jokowi. Karena Anda ini terlalu keras kepala. Anda bermain dengan logika politik Anda, tapi tidak bermain pada logika kebanyakan orang yang berpikir waras. Prabowo mengangkat Anda itu sebagai penghargaan Anda untuk membantu beliau. Kalau Anda membantu beliau berarti Anda membantu Gibran. Pasangkan foto Prabowo dan Gibran karena mereka itu bagian dari pemerintahan negara Republik Indonesia yang disahkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu alasan sangat tidak tepat dan tidak bisa diterima secara logika akal sehat. Karena kita adalah satu tim dan kita bekerja untuk Prabowo. Ingat, presiden ini ada presidensial, bukan otoriter. Bukan bekerja sama untuk seorang figur, tetapi tim. Di sana ada presiden, ada wakil presiden. Saran saya untuk Pak Prabowo, gantikan orang ini. Karena orang ini ke depan pasti akan membuat rusuh. Apalagi kalau diperpanjang sampai 5 tahun. Rusuh orang ini. Tidak pantas dia. Dia harus kembali aja ke DPR. Dari programnya dia saja kelihatan sudah banyak menyimpang. Kemarin oke, ketika dia mengatakan mengusulkan untuk semua aset koruptor berupa tanah itu harus dimiliki diserahkan kepada mereka untuk melakukan pembangunan perumahan untuk rakyat. Saya salut, itu bagus. Tapi tidak saya salut ketika dia mengatakan untuk Hudori serahkan tanahnya untuk pembangunan perumahan. Hudori itu bekerja dari dulu itu untuk beli tanah-tanah tersebut. Jadi itu hasil sah dia, bukan hasil korupsi. Kalau Anda mau menyerahkan tanah Anda di mana, di Bogor apa di mana, serahkan aja, itu urusan Anda. Dan Pak Hudori, saya sarankan Anda untuk tidak mengikuti orang ini, karena orang ini lagi mencari momentum yang tepat untuk dia harus duduk pada level lebih tinggi lagi. Sehingga kan harus digusur. Dan Pak Presiden, Pak Prabowo, saya berharap untuk memang harus menggusur orang ini. Kenapapun juga kami rakyat Indonesia mendukung Bapak, mendukung Gibran. Itu dengan tujuan kita bersama untuk pemerataan pembangunan seluruh bidang. Kemudian implementasi pembangunan yang sudah dilanjutkan, yang sudah dilaksanakan oleh Bapak Jokowi untuk dilanjutkan pembangunannya. Dan ini adalah bagian dari hambatan-hambatan kecil yang harus diputus sebelum dia menjadi
bencana besar buat kabinet Bapak. Saya sangat tidak setuju dengan orang ini. Bukan karena tidak, tapi ketika pemasangan foto wakil presiden itu yang dia tetap mempertahankan egonya dia di sana tanpa melihat nilai-nilai kebangsaan yang tertanam di sana, pro kebanggaan bangsa Indonesia di sana, dia tidak melihat itu. Yang dia lihat pribadinya dia menganggap dirinya pribadinya itu dan benar. Berarti sama saja dengan dia tidak mengabaikan apa, nah, dia sudah mengabaikan apa yang menjadi program bersama dengan Pak Prabowo dan Gibran untuk Indonesia. Melecehkan satu orang wakil presiden sama dengan melecehkan presiden. Bagaimana bisa kabinet presiden sial yang sudah dilakukan ini dibuat bermain-main oleh saudara Marwah Sirait, tidak memasang foto wakil presiden? Bagaimana tidak? Kalau saja seorang menteri yang orang dekatnya presiden adalah bagian kesatuan dari presiden dan wakil presiden sudah tidak memasang foto wakil presiden di kantornya dia, apalagi rakyat Indonesia. Apakah rakyat harus sama saja dia mengajak rakyat untuk berbondong-bondong menolak Gibran. Sama saja dia mengajak rakyat untuk bersama-sama menolak Gibran sebagai wakil presiden. Apalagi DPR. Ini penyakit di dalamnya kabinet. Kalau seperti begini, masa harus dipertahankan orang seperti ini? Bagaimana bisa Gibran akan turun ke daerah-daerah untuk meninjau pelaksanaan pembangunan sementara di sana? Mereka tidak menghargai dia dan mereka menganggap bahwa kami hanya menghargai Pak Prabowo, bukan Anda. Anda dengan saya sama, ini nggak bisa. Presiden dan wakil presiden satu paket dan Anda adalah menteri pelaksana dari apa yang telah diputuskan oleh presiden dan wakil presiden. Kok Anda sampai tidak menghargai wakil presiden itu? Otakmu tertaruh di mana? Kalau saja orang seperti Anda tidak menghargai presiden, rakyat tidak menghargai presidennya, wakil presidennya lagi. Wakil presiden sudah tidak hargai, sama saja yang tidak menghargai presidennya. Tidak menghargai presidennya saja, berarti sama saja semua program yang diluncurkan oleh Pak Prabowo gagal total. Kalau seperti begini, orang-orang yang dekat dengan presiden saja sudah tidak mau memasang foto Gibran di kantornya, apalagi musuh-musuhnya yang sampai sekarang tetap berkeliaran terus tetap mendengungkan untuk penggantian Prabowo, penggantian Gibran. Mereka akan bertambah, wah inilah orang-orang yang membantu kami untuk mempercepat proses penggantian Gibran. Padahal ingat, 58% rakyat memilih itu karena di sana ada Gibran. Dan Anda tidak ada di sana, karena Anda hanya beli yang kelompok kecil dari PDIP, bukan dari Gerindra. Ya, wajar ya kalau rakyat Indonesia marah. Sangat-sangat wajar. Ketika seorang pembantu presiden, level menteri, tidak memasang foto wakil presiden dalam sebuah pemaparannya di rapat koordinasi nasional, bagaimana rakyat melihat ini? Ya, kemudian bagaimana dengan orang-orang yang selama ini sangat getol ingin menjatuhkan Mas Gibran? Ini tentu mereka akan kabar gembira bagi mereka. Wah, ternyata ada nih, kita bisa jadikan orang ini sebagai ordal untuk kita menjatuhkan Mas Gibran. Kan pasti mereka akan berpikir seperti itu. Saya sepakat ya, bahwa kalau ada sedikit duri dalam daging seperti ini harusnya segera diputuskan. Jangan biarkan dia tumbuh besar. Ya, jangan biarkan dia tumbuh besar. Selevel menteri ya, tidak bisa menghargai hal-hal kecil seperti ini. Bagaimana orang luar melihat? Bagaimana para pembencinya melihat ini? Mereka akan tertawa. Ya, mereka akan sangat tertawa dengan hal ini. Ya, kasihan. Apakah ini cara dia menjatuhkan marwahnya wakil presiden? Ya, namanya Marwah. Tapi kok otaknya nggak seperti itu ya? Sangat-sangat disayangkan ya. Semoga saja ini cukup. Cukup satu orang menteri yang model seperti ini ya. Jangan sampai yang lain juga ikut-ikutan. Dan yang paling konyolnya lagi, dia bilang seolah dia mengajak semua orang yang hadir di situ setuju ya. Kalau saya tidak memasang fotonya Mas Gibran, setuju? Dia mau mengajak biar dia tidak disalahkan sendiri. Kasihan sekali ya. Gambarnya hanya satu. Saya izin sama Pak Wapres, gambarnya hanya Bapak Prabowo. Karena kita satu komando. Kalau foto Gibran sebagai Wapres nggak dipasang oleh salah satu menteri kabinet Pak Prabowo, kayaknya bener diasumsi banyak orang kalau Gibran dipasang hanya untuk mendulang suara. Gue sebut aja inisial menterinya, Marwah Sirait. Alasannya sih, katanya kita satu komando dengan Pak Prabowo. Jadi nggak usah pasang foto Gibran. Bukan bermaksud mengadu domba,
Tapi pernyataan ini kok kayak ngerendahin, seakan-akan Gibran selevel dengan mereka, sekalipun Gibran adalah wakil presiden. Dan seperti biasa, Gibran hanya tersenyum. Gini loh Pak, yang dipilih rakyat itu adalah Prabowo dan Gibran, bukan Muarar. Apa jangan-jangan Bapak nggak senang dengan Gibran? Ingat Pak, dalam konstitusi, wakil presiden kita didesain untuk menjadi bayang-bayang presiden. Ketika presiden berhalangan, wakil presiden secara mutatis menjadi pengganti. Ya, kalaupun keduanya berhalangan, negara akan dijalankan secara triumvirat, yang kebetulan lagi-lagi bukan kementerian yang Bapak pimpin. Atau jangan-jangan Gibran Bapak anggap masih kecil. DPR tanpa foto wakil presiden. Oke. 2024-2029 kita bikin Indonesia tanpa DPR. Kalian tahu, rata-rata orang yang duduk di DPR tidak punya bulu kemaluan atau tidak punya jembut. Kejam sekali Bapak. Kalian mewakili mana? Kalau mewakili rakyat, harusnya menghargai suara rakyat. Itu pilihan rakyat. Kenapa saya bilang DPR tidak punya bulu kemaluan atau tidak punya jembut? Karena pemikiran kalian seperti anak kecil. Ingat, kalian hanya bisa mengkritik para menteri, mengolokkan para menteri, tapi lihat kinerjamu. Kalian hanya sarang koruptor. Sana hanya tempat negosiasi. Kalau kalian tidak dijuluki sarang koruptor, laksanakan segera RUU perampasan aset. Nggak usah alasan ini terlalu singkat. Ini Puan mengatakan terlalu singkat. Ingat, DPR bukan milik Gusno. Atau DPR bukan milik PDIP, tapi milik seluruh rakyat Indonesia. Jadi selama ini DPR tergantung dari PDIP yang dimotori oleh Megawati. Perbaiki DPR sebelum Indonesia tanpa DPR. Halo guys, jadi sekarang ini lagi heboh tentang berita bahwa DPR tidak memasang foto Mas Gibran, ya. Bagi kami pendukung Prabowo Gibran, ya, nggak pengaruh sama sekali, nggak ada pengaruhnya. Suka tidak suka, mau tidak mau, Gibran adalah wakil presiden periode 2024 sampai 2029. Ya, mau bilang apa? Ya, silakan. Ya, orang-orang tidak mau memasang foto Gibran, silakan, itu hak kalian kok. Tidak ada yang memaksa. Ya, tidak akan juga didenda juga kalau tidak memasang foto wakil presiden, silakan. Mas Gibran aja tenang-tenang aja, nggak ada masalah apa-apa, apalagi kami. Nggak ngaruh buat kami, nggak ada pengaruhnya sama sekali, ya. Jadi silakan kalian goreng-goreng tuh berita tentang ketidakadaan foto Gibran di DPR, silakan, ya. Tapi satu yang saya pastikan, tidak akan pernah merubah keadaan apapun. Mas Gibran tetap wakil presiden 2024 sampai 2029 nanti. Faham? Nggak ngaruh, bos. Nggak ngaruh. Gambarnya hanya gitu kali Pak ya alasannya. Karena kita satu komando, makanya foto wakil presiden itu kita tidak usah pasang. Aduh Pak, semua rakyat Indonesia juga tahu macam itu Pak.
Udah dikomentari, Bapak cari alasan. Di gedung DPR tidak dipasang foto Pak Gibran. Pak, Bapak masih enak dapat kursi. Rakyat Indonesia yang sederhana, Pak, yang miskin memilih Pak Gibran, tidak mendapatkan apa-apa, Pak. Selain hanya membutuhkan rakyat Indonesia itu damai, tapi malah yang duduk bangku itulah yang membuat rusuh, itu yang sakit hati, yang masih kekurangan, yang tidak pandai bersyukur. Bersyukur, Pak, sudah ada kursi. Kalau kami ini nggak ada kursi apa-apa di sana, Pak. Kami hanya petani, Pak. Waduh, Pak. Dengar-dengar foto Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka tidak dipajang ya di ruang rapat DPR RI. Ini ketuanya lupa kali ya menginstruksikan bawahannya untuk memajang foto presiden dan wakil presiden berdampingan. Ini kan kita di bawah kepemimpinan nasional, di bawah kabinet merah putih, kok fotonya cuma presiden gitu. Ya artinya mungkin maklum ini ya harusnya kan presiden dan wakil presiden gitu. Tapi itu terserah kalian sih, itu hak kalian mau memasang atau tidak. Karena mungkin pimpinan kalian sudah menyiapkan foto terbaiknya untuk menggantikan foto Gibran. Siapa ya? Dan kalau misalkan itu sampai terjadi, ya kami sebagai masyarakat hanya bisa membayarnya di pilkada nanti. Ternyata benar ya, foto Mas Gibran itu tidak terpasang di gedung DPR ya. Ini menjadi tanda tanya besar loh bagi rakyat seperti saya ini. Kalau saya berasumsi ya, dengan tidak dipasangnya foto Mas Gibran di gedung DPR, seolah-olah mereka itu memang polemik tentang Mas Gibran menjadi wapres sih dijaga ya, dijaga biar terus menjadi kontroversi gitu ya. Ataukah mereka sedang melakukan hak bargaining ya, yang seperti kita ketahui bahwa DPR lagi disorot tentang rancangan undang-undang perampasan aset menjadi undang-undang. Bisa jadi seperti itu ya, patut disesalkan. Biarkanlah mereka membuat seperti itu ya. Di gedung DPR RI tidak memasang foto wakil presiden ya, tapi masyarakat tentu punya cara tersendiri bagaimana menghukum para wakil-wakil rakyat ini ya. Masyarakat tentu lebih paham bagaimana ketika masyarakat sudah memberikan kepercayaan kepada kalian menjadi Dewan Perwakilan Rakyat. Seharusnya kalian bisa menunjukkan jiwa nasionalis Anda. Tapi apa yang diharapkan oleh masyarakat itu tidak ada. Kalian tunjukkan bahwa kalian itu seperti taman kanak-kanak yang bertingkah seolah-olah seperti anak kecil. Jadi tidak heran kalau Bapak tadi mengatakan bahwa kalian itu tidak berbulu ya, karena seperti anak kecil. Komentar teman-teman seperti apa terkait dengan aksi dari menterinya Bapak Prabowo Marwah Sirait dan juga dari anggota DPR ini yang tidak memasang foto wakil presiden. Padahal kita ketahui bersama, presiden dan wakil presiden itu satu paket, tidak bisa dipisahkan.